Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Sahabat Naiko Hidroponik, pada video kali ini saya akan coba bahas soal kutilang, di mana banyak teman-teman yang bertanya soal kutilang, dan ini sering kita alami setiap kali kita menanam tanaman, baik itu sayuran yang berbuah maupun sayuran daun. Teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan bibit selada yang kami tanam dengan menggunakan tisu, dan ini juga merupakan tanaman selada yang juga kami tanam dengan menggunakan media tanam tisu. Nah, di dua ini saya akan berbagi pengalaman soal kutilang, sehingga teman-teman tidak melakukan hal yang sama terhadap tanaman teman-teman, supaya pada trip ini teman-teman bisa menanam tanaman sehingga tanaman itu tidak mengalami yang namanya kutilang. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda para pecinta tanaman hidroponik. Salam hijau, salam pertanian. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah support channel kami dengan mendukung channel kami, yaitu dengan cara subscribe. Dan sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Kami lama merespon karena memang untuk sementara ini kami banyak mengurus kebun kami, karena ada beberapa hal kekurangan, ya salah satunya yaitu kami kekurangan tenaga kerja untuk mengurus kebun kami, sehingga kadang kami tidak melihat komentar-komentar yang teman-teman sampaikan ke kami, dan kami tidak bisa menjawab satu demi satu. Nah, oke teman-teman, ke depan itu menjadi perhatian bagi kami untuk kami selalu mengupdate video-video dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, begini teman-teman, sahabat Naiko Hidroponik, soal tanaman kutilang, ini merupakan benih yang kami tanam itu kurang lebih sekitar 2 hari ya. Jadi, nah kalau teman-teman lihat di sini, ini saya ngambil gambar ini malam ya, jadi mohon maaf jika ada bayangan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah muncul. Jadi sehari itu benih yang baik itu sehari itu sudah muncul bakal akar ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini putih-putih itu merupakan bakal akar dari tanaman tersebut. Nah, itu artinya bahwa benih yang teman-teman gunakan itu benihnya yang bagus. Jadi saat sehari kemudian setelah Anda semai, setelah itu sudah mulai muncul putih-putih seperti ini, ya kan? Anda bisa lihat, artinya benih itu bagus ya. Sahabat Naiko perlu tahu bahwa untuk menanam tanaman selada seperti yang ada pada video ini, perlu diperhatikan ketika tanaman ini sudah mengeluarkan ya seperti putih-putih ini, seperti kalau saya katakan bakal akar ya, bakal akar seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, besoknya itu harus teman-teman taruh di atau letakkan di sinar matahari. Jadi usahakan harus terpapar sinar matahari di pagi hari. Jadi taruh pada ya mulai dari pagi mungkin jam 8 sampai jam 11. Dan perlu diperhatikan juga soal medianya, jangan sampai kering, karena kalau tisu ini pasti gampang sekali dan cepat kering ya. Jadi usahakan tisunya jangan sampai kering dan selalu lembab. Jadi teman-teman harus menjaga kelembaban daripada tisu tersebut supaya tanaman yang Anda semai itu tidak mati. Nah, harus diletakkan di terkena sinar matahari. Nah, berbeda dengan ini Anda bisa lihat di sini. Kalau Anda lihat tanaman saya yang ini yang saya sebut dengan kutilang ya. Kutilang seperti ini tentu kurang terkena sinar matahari. Jadi waktu saya nanam ini umur kurang lebih 4 hari. Ini saya letakkan di dalam rumah karena waktu itu saya ingin memindahkan ke rokel, tapi sempat sehari ya, sampai hari ini sehari itu tidak terkena matahari, sehingga
tanaman itu mengalami yang namanya kutilang, tinggi ya. Jadi batangnya tinggi, ya kan? Anda bisa lihat batangnya tinggi. Kemudian daunnya pun kecil-kecil. Nah, itu ciri-ciri daripada tanaman yang mengalami kutilang. Nah, terutama batang. Jadi, kalau Anda lihat di sini itu tinggi. Jadi batangnya itu sangat panjang ya, panjang karena mengalami kutilang. Nah, untuk memperbaiki, teman-teman harus segera secepatnya memindahkan tanaman ini ke rockwell. Kemudian diletakkan di yang namanya media instalasi hidroponik, teman-teman. Jadi jangan sampai menunggu lama. Jadi 4 hari, 5 hari itu batas 5 hari itu sudah harus berada di rockwell. Biasanya kalau yang bibitnya bagus, itu kadang 3 hari kami sudah bisa memindahkan ke media tanam seperti rockwell ya. Jadi kalau Anda menggunakan tisu seperti ini. Nah, berbeda kalau misalnya Anda langsung menggunakan dengan rockwell. Jadi biji tanaman itu Anda langsung letakkan di rockwell. Ya kan? Anda tidak perlu mengerjakan 2 kali lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Bang harus kami lakukan cara ini? Karena pertama sudah menjadi kebiasaan kami. Kedua, kalau Anda lihat di sini, di tanaman ini, banyak benih yang tidak hidup ya. Artinya dia tidak tumbuh. Nah, tujuannya adalah kami di awal sudah bisa memisahkan tanaman yang memiliki kualitas bagus. Karena dari sini kita sudah bisa lihat, oh ternyata benih-benih yang kita semai itu tidak semua tumbuh, salah satunya. Nah, benih ini disebabkan tidak tumbuh karena kualitas benih itu kurang bagus. Jadi di awal itu kita sudah mengetahui benih-benih yang bagus dan tidak. Jadi kalau kita gunakan cara ini sebetulnya memang repot, tapi rockwell kita itu tidak kita gunakan 2 kali. Jadi sekali kita gunakan itu sampai panen. Jadi kalau misalnya Anda pakai rockwell, tentu yang benih-benih yang tidak tumbuh ini akan merusak rockwell ya, karena sudah dipakai sekali. Nah, umumnya itu kan rockwell yang bagus itu dipakai sekali, kemudian setelah itu Anda sampai panen ya. Jadi rockwell itu dipakai sampai panen. Makanya saya senang gunakan metode ini karena memang di awal kita sudah bisa memilih atau memilah tanaman-tanaman yang memang kualitasnya bagus. Jadi kalau Anda gunakan ini, Anda sudah sharing di awal, Anda sudah memilah tanaman-tanaman yang bagus dan tidak ya. Jadi kita sudah tahu, misalnya tanamannya kecil, kerdil seperti ini ya. Anda bisa lihat ada yang kerdil. Nah, ketika kita menanam tanaman yang kerdil, ini kita nggak perlu lagi karena kita sudah tahu ini tanaman yang kerdil ini bakalan tidak akan tumbuh atau menghasilkan daun yang bagus. Sehingga kita sudah di awal bisa mengatasi tanaman tersebut. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, memang hidroponik itu sedikit merepotkan ya. Berbeda kita menanam konvensional. Kalau konvensional Anda nanam, Anda nyebar benih, sudah biasanya kadang langsung panen, sampai panen ya. Tapi kalau hidroponik itu, makanya tidak semua orang itu mau bertani secara hidroponik. Kenapa? Karena ribetnya itu. Ribet tahapan-tahapan itu sampai dia panen dan kalau proses pemeliharaan tidak begitu repot, tapi di awal kita menanam itu yang kadang membutuhkan sedikit ekstra untuk proses nanamnya. Jadi kalau teman-teman yang bertanya soal, saya lebih gampang dengan menggunakan media rockwell, ya silakan, nggak apa-apa teman-teman. Karena ini kan edukasi saja bagi teman-teman. Kalau saya gunakan cara ini karena memang di awal saya sudah terbiasa. Terus kemudian saya kasihan lihat rockwell kalau dipakai 2 kali. Makanya saya pakai cara ini supaya saya gunakan rockwell itu sekali sampai panen gitu teman-teman. Nah, itu saja mungkin alasan yang saya bisa berikan kenapa saya harus gunakan cara ini. Nah, untuk mengatasinya teman-teman coba lakukan cara itu. Kalau teman-teman tanam terus sekaligus langsung dipindahkan, itu malah lebih bagus ya. Jadi jangan menunggu. Kalau teman-teman menunggu pasti akan terjadi kutilang. Begitupun di instalasi, saat kita naruh di instalasi misalnya 3 hari, 4 hari, seminggu kita sudah bisa pindahkan.
ketika daun itu sudah tumbuh sekitar 4 daun, ya itu teman-teman sudah bisa pindahkan ke media tanam instalasi untuk proses sampai panen ya. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Ya saya pun mohon maaf karena saya kurang, artinya menjawab. Kadang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman soal bertani secara hidroponik. Ya, saya mohon maaf. Ya, mungkin nanti saya usahakan ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, semoga sharing saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang lagi berkebun hidroponik. Saya doakan Anda bisa menjadi petani yang sukses dalam bertani secara hidroponik. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam hijau, salam pertanian.